tadi kegiatan perlu waktu menunggu untuk itu konversinya. Baik. Ya. Oke. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Oke, seperti biasa di agenda kita ini kita bertemu bertatap muka walau hanya dalam virtual. Semoga tidak mengurangi ya kedekatan kita. Ya. Ini tentu kita selalu belajar dari waktu ke waktu. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya pas sekali nih momennya, ya, momen di mana tanggal 10 November itu bertepatan dengan hari apa? Ada yang tahu 10 November? Pahlawan. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Baik, wah. Serentak ya. Jadi tahu bahwa hari ini adalah Hari Pahlawan, begitu ya. Jadi memang benar pada 10 November ini Hari Pahlawan dan semoga kita mendapatkan semangat dari para kawan ya untuk kita selalu belajar menangkap semangat tersebut ya untuk diri kita baik untuk masa ini dan masa yang akan datang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi teks anekdot. Begitu, ya. Jadi ini untuk kita lihat peserta sudah ada 19 orang, berarti ada 2 orang yang belum hadir ini. Ya. Jadi mohon silakan kalian mengisi presensi bahasa Indonesia. Ya, silakan. Yang ada di Google Classroom. Presensinya diisi terlebih dahulu. Oke, Pak. Ya, silakan. Kemudian kita berdoa dahulu dan kita juga mendoakan ya di momen hari ini, Hari Pahlawan, kita juga mendoakan pahlawan kita. Semoga perjuangan dan jasa mereka itu diberikan keberkahan dan menjadi suatu pembelajaran kepada kita. Semoga kita juga bisa mengambil nilai-nilai ya, keberanian, semangat, kemudian berjuang dan lain sebagainya. Apalagi kondisi sekarang ini masih diliputi pandemi ya. Jadi kita masih bisa bertatap muka melalui virtual. Baik, silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, presensi sudah diisi semuanya? Sudah, Pak. Jika sudah, Pak, berarti nanti Bapak akan cek. Silakan kamera on semuanya. Oke, seragam sudah pakai semuanya ya seragamnya. Resa mohon agak ke bawah ya tuh kameranya. Ini Bapak tidak melihat wajah kamu. Lutfi juga. Bapak ingin menatap gitu ya. Oh, kameranya nggak bisa dikebawain ya, Lutfi? Ntar layarnya nggak kelihatan. Oke, siap. Ya, yang penting terlihat matanya lah. Saling bertatap mata gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi agenda pada kegiatan hari ini, ya ada 2 sesi. Yang pertama kita akan masuk ke dalam teks anekdot itu sendiri. Kita akan mengkritisi ya teks anekdot dari aspek makna tersirat. Makna tersirat. Apa itu makna tersirat? Kita nanti akan bahas bersama-sama. Kemudian kita juga akan mendata pokok-pokok isi dari teks anekdot itu sendiri. Jadi yang pertama, sesi pertama nanti kita akan tanya jawab itu mengenai teks anekdot. Kemudian nanti ada LKS. Kemudian di sesi kedua nanti kita juga akan presentasi ya.
presentasi terkait pengerjaan dari LKS di sesi pertama. Baik, kita masuk saja ke materi. Ini kita sudah melihat di share screen kalian. Ya, apakah terlihat ada gambar apa ini? Kucing. Kucing, Pak. Ada gambar kucing, ya. Kalau di sini melihat judulnya menyampaikan ide melalui anekdot. Ya, anekdot itu apa sih sebenarnya? Ya. Ada yang tahu anekdot? Dari kata anekdot itu aja sendiri. Tidak, Pak. Tidak. Ada yang Tidak, mau Pak. berusaha untuk tahu gitu. Sindiran, Pak. Silahkan Ariel. Sindiran. Anekdot itu sindiran katanya. Kata Ariel. Tersirat gitu. Ada yang lain? Cerita Anekdot. menarik, Pak. Cerita yang menarik. Kalau digabungkan dengan Ariel berarti cerita yang menarik yang mengandung sindiran. Yang tersirat, begitu ya. Daniel dan Ariel, tepat sekali itu. Jadi kalau kita coba hubungkan dengan gambar ini, gambar kucing ini, kira-kira cerita apa yang bisa kalian buat dari gambar ini? Coba, ada satu orang di antara kalian, silakan. Yang mau berusaha ini. Membuat cerita singkat ini. Ini ada makna tersirat apa nih dari gambar ini? Dua kucing yang saling menyayangi, Pak, antara ibu dan anaknya. Dua kucing yang saling menyayangi antara anak dengan kucing, misalnya. Anak kucing dan ibunya ya tentunya ya. Ya. Ada yang lain? Coba sindirannya coba. Tadi kan kata Ariel ada sindiran gitu. Yang menyindir Dicium malah gimana? ngantuk, Pak. Ya, Dicium Mumtaz. malah ngantuk, Pak. Apa? Dicium malah ngantuk, Pak. Malah merem. Dicium malah ngantuk begitu ya. Seharusnya dicium itu senang ya. Ada kebahagiaan seharusnya. Ada yang lain? Sindiran ayo. Oke. Main cium-cium, Pak. Apa? Main cium-cium aja, Pak. Oh, iya. Main cium-cium aja deh, Pak. Ya, Raditya. Sengaja berpasangan masa? Oh iya. Aufa, Agamis Pak, gimana? untuk saya. Halo? Silakan. Tristan. Kalau kita lihat mungkin bisa seperti ini ya. Tadi juga sudah bisa. Ya, itu pokoknya sindiran itu bisa tergantung sudut pandangnya. Ya, kalau mungkin Bapak juga bisa buat di sini kucing aja bisa berkasih sayang, begitu ya. Masa kita tidak bisa begitu? Itu kan sindiran, begitu ya. Seperti itu contohnya. Baik, ini kita akan mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat dan kemudian mendata pokok-pokok isi teks anekdot itu sendiri. Oke, ada pertanyaan apa itu teks anekdot? Tadi sudah disampaikan bahwa teks anekdot gimana? Adalah teks Cerita menarik yang mengandung makna tersirat atau berupa sindiran ya. cerita menarik yang berupa sindiran, begitu ya, yang di dalamnya ada tokoh-tokoh ya yang berusaha untuk menyindir, memberikan sindiran kepada orang lain, itu ya. Kemudian di sini ada contoh dari teks anekdot ya. Nah, ini Bapak yang bacakan, nanti Bapak akan tanya ya kepada kalian terkait teks anekdot ini. Baik. Tolong disimak dengan baik ya. Mohon di konsentrasi ya.
dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin melongo begitu. Kira-kira nih, dari teks tersebut, ya ini apa yang tadi kan sindiran ya? Sindiran apa yang ada dalam teks ini? Halo, kira-kira sindiran apa? Takut digeser jadi pejabat. Takut digeser jadi pejabat, begitu. Siapa itu? Jadi dosen tersebut. Siapa sih tokoh yang ada dalam teks tersebut? Udin dan Tono, Pak. Udin dan Tono. Udin dan Tono menceritakan mengenai Pak dosen yang seperti pejabat. Pak dosen yang seperti pejabat, begitu ya, yang memang selalu berdiri ketika mengajar, begitu ya. Baik, kalau memang kita lihat ini adalah salah satu contoh dari teks anekdot, maka kita harus mengetahui ciri-ciri dari teks anekdot itu sendiri. Baik, di sini ada ciri-ciri dari teks anekdot. Ya, yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Berarti ini wajib lucu ya, teks anekdot itu. Ya, jadi ada unsur humor dan lelucon. Kemudian bersifat menggelitik. Menggelitik itu menghibur berarti ya. Kemudian bersifat menyindir, tadi sindiran kan, atau kritikan terhadap suatu permasalahan atau tokoh tertentu. Ya, yang memang sekarang sudah memang sedang viral dan lain sebagainya lah. Kemudian bisa jadi mengenai orang-orang penting gitu, tokoh-tokoh yang dikenal, ya, artis, tokoh politik dan lain sebagainya. Ya, itu bisa menyindir mereka. Kemudian memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentu berarti bisa saja menyindir, mau mengingatkan, mau mengkritik, ya, kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Ya, kemudian kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, begitu ya. Ada juga yang memang menggunakan tokoh-tokoh hewan gitu untuk mengkritisi suatu kebijakan, begitu. Ya, kemudian menceritakan tentang karakter hewan atau manusia, ya, yang terhubung secara umum dan realistik. Jadi seolah hewan dan manusia itu ya terhubung antara satu dengan yang lainnya. Itu realistik begitu ya. Baik, itu adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Oke. Kemudian di sini kita akan masuk ke Google Classroom. Silakan kalian masuk ke Google Classroom untuk membuka link lembar kerja individu yang Bapak sudah sampaikan di link tersebut. Begitu, silakan. Untuk membuka dan mengambil. Oke, kemudian jadi akan ada tampilan seperti ini jika kalian membuka lembar kerja kalian. Ya.
akan ada tampilan, ada instruksi. Kalian diminta untuk membaca teks anekdot yang berjudul cara keledai membaca buku dengan seksama, begitu ya. Begitu. Silahkan. Ini di sini ada pertanyaan dan jawaban yang harus kalian sampaikan. Ya. Di teks kalian ya. Begitu. Silahkan, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab terkait teks anekdot cara keledai membaca buku. Begitu. Cek 1, 2, 3, suara Bapak masih terdengar? Terdengar, Pak. Cek. Oke, tadi terpencet mute. Baik. Silakan, sudah dibuka semuanya. Alicia. Ini baru datang ini. Kemana ini Alicia? Alicia, mohon kamera diaktifkan. Alicia ada di tempat. Biasanya kalau nggak diaktifkan ada di tempat ini Alicia ini. Atau kawan-kawan, terima kasih yang sudah aktifkan kamera karena memang ini SOP dari pembelajaran jarak jauh. Ya. Silahkan dikerjakan waktu kalian berarti sekitar Bapak kasih 10 menit. Ya. 10 menit dan nanti di sesi kedua kalian akan presentasi terkait jawaban kalian. Begitu. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik, Bapak Google Classroom juga. Berarti ini sudah ada ya. Kita akan lihat nanti di sini ya. Bapak akan buka beberapa dan kalian presentasikan jawaban kalian. Baik, segera dibaca terlebih dahulu. Baik, Bapak akan cek satu persatu apakah sudah masuk semuanya dan sudah mengerjakan. Ini Tristan. Oke. Sudah pengerjaan ya ini. Oke, kemudian kita lanjut ke Alwisya nih. Alwisya kameranya nggak aktif. Apakah sudah membuka Google Classroom? Mohon responnya Alwisya. Pak, saya belum dapat tugasnya. Irfan. Oh iya, Irfan sendiri ya. Oke. Irfan nggak ada ya. Oke. Bapak kirimkan aja langsung. Ini Bapak dekat. Irfan. Baik.
Mohon maaf Pak, Ya, saya ingin bertanya ini Pak. silakan. Nanti kalau sudah kita presentasi jawaban itu Silakan. dengan lisan atau berdasarkan tulisan Pak? Ya, Miftah. Itu kalau saat kita Suara tidak ada, Miftah. Ke Bapak. Halo, cek. halo Pak. Dengar enggak? Ya, Ya, Irfan. 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 Miftah? Bapak bisa dengar saya tidak Pak? Bisa. Bisa. Sekarang bisa. Oke. Saya mau bertanya nih Pak. Ya. Apakah kita menggunakan lisan atau tulisan untuk mempresentasikan jawaban kita nanti? Tulisan berarti. Oh, lisan. Tulisan dulu, nanti tulisan berarti. Oh, baik Pak. Oke. Ini untuk Irfan ya. Irfan, ini Bapak kirim melalui chat. Silakan. Dikerjakan. Baik. Kita cek lagi. Ini beberapa menit lagi akan selesai untuk sesi pertama. Ya. Sekitar 8 menit lagi ya kira. 4 menit lagi kalau merujuk pada 9.50 gitu ya. Jadi mohon dibaca segera, kemudian dikerjakan. Di sesi 2 kita akan presentasi ya. Alwisya belum masuk nih. Belum mengerjakan. Alwisya. Halo? Oke, kita lanjut dulu. Nanti Bapak tegur aja melalui chat. Kemudian Ariel. Sudah masuk ya? Sudah Pak, ini lagi ngerjain. Oke, sudah dikerjakan. Bagus. Kemudian Raffi. Sudah masuk Raffi? Sudah Pak, lagi ngerjain. Baik. Oke, sudah terlihat aktivitasnya. Kemudian Nardi. Dan Nardi ada? Baik. Oke, sudah terlihat. Dan Nardi kayaknya tidak masuk. Ya. Kemudian Putra. Sudah masuk Putra? Oke. Ya Pak, udah. Lanjut Daniel. Gimana Daniel? Udah Pak, lagi kerjain Pak. Oke, sudah ada aktivitas. Kemudian Firja. Udah Pak. Sudah. Oke, kita lihat Sudah, Pak. aktivitasnya. Oke, kita lihat. Oke, ini Lutfi. Sudah ada aktivitas. Kemudian Mumtaz. Gimana Mumtaz? Oke, sudah ada aktivitas. Atur. Gimana Tur? Ada kesulitan? Enggak Pak, lagi kerjain. Baik. Hafiz. Udah selesai Pak. Sudah selesai, mantap. Kita cek nanti bersama. Nanti kalau sudah selesai, satu-satu dikasih tahu jawabannya atau gimana Pak? Atau Bapak? Iya dong. Oh, oke. Kita bahas bersama-sama.
Tapi nanti Bapak mau minta presentasi dulu. Begitu. Alifa. Oke. Ya. Oke. Sudah ada aktivitas. Raditya. Nesa. Sedang mengerjakan. Saya foto. Oke, Cia. Sudah hadir, saya bawa. Oke, sudah. Baik, sekarang pukul 9.50. Ini saatnya kalian istirahat. Jadi Bapak berharap di 10.00 nanti kalian sudah mengerjakan, sudah beres. Nanti Bapak akan mengajak siapa yang akan presentasi terlebih dahulu ya. Baik. Jadi nanti mohon datang tepat waktu di sesi kedua pukul 10.00. Terima kasih dari Bapak. Ini tadi berarti yang tidak hadir ada 2 orang, ada Saifullah dan si Alwisya. Ya, Alwisya. Baik, silakan meninggalkan ruangan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Miftah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Ya, sama Mumtaz. Terima kasih Pak Taufik ya. Sama-sama Pak. Ibu. Nanti rekamnya dikasih Pak Imam ya supaya diservis saya. Siap.